Kudus. Disitulah baru Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi berproses. Awalnya ya tunggal Bapa doang. Ini teman-teman Kristen jelas nggak terima ini, tapi nggak apa-apa ya. Kita diskusi ya, ngobrol. Bisa lihat di videoku ya, Tauhid dan Tritunggal. Cuman itu aku nggak unggah karena itu video lama waktu aku diskusi dengan saudara Kristen kita, dengan Pak Pendeta itu. Tapi teman-teman ada yang mau muat itu ya, bisa dilihat sepertinya di channelnya Kang Mas Edi Prayitno itu ada. Semoga Allah merahmatinya ya, mualaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Aku filenya punya, file diskusi, cuma dia formatnya masih belum MP4, jadi aku nggak bisa unggah. Aku simpen. Silakan lihat di channel Mas Edi Prayitno. Aku sepertinya dia ngunggah itu ya. Oke, historikalnya seperti ini, ya. Tritunggal itu, ya. Baru dilengkapi 3 ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu di Kalkedon itu ya, tahun 400 berapa nanti tolong kamu cari, kamu bisa searching lah ya, tanya Mbah Google. Ya, tanya Mbah Google. Ya, nah, historikalnya begini. Kalau sosok siapa sih yang ngusung gitu ya? Ini historikal ya. Aku hapus dulu. Aku baca-baca dari literasi yang ada, ya. Kalau dari sosok atau katakanlah dinisbahkan kepada pengusung, ya, pengusung atau sosok. Tadi kan historikal, kan pengusung. Maka itu lahir satu nama, Tertullian. Ini bukan orang Israel ya, dari Afrika ini. Tertullian. Meskipun kalau kita lihat ya, kemudian kita baca dari catatan-catatan saudara Kristen kita juga beda. Makanya kan aku pernah ngomong, itu kemana mungkin dia sibuk ya, tapi semoga sehat selalu, dari saudara Kristen kita, Oskis itu ya. Dia bilang Tertullian yang menggagas Tritunggal, tapi tidak seperti Tritunggal yang dipahami yang sekarang ini. Nah loh, sudah beda lagi. Jadi dia sudah enggak, Tertullian itu enggak seperti yang dipahami menjadi fundamental konsep teosnya Kristen sekarang ini. Enggak begitu dia bilang. Cuman aku belum sempat tanya, lalu bagaimana gitu ya. Karena memang dalam Tritunggal itu yang sekarang aja beda-beda loh. Ya. Posisi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu sisi mengatakan mereka setara, tapi ada Kristen lain yang ngaku nabi itu. Diskusi sama aku, ya diskusi ya guyon karena Batak, sama-sama Batak gitu ya. Aja nggak pernah serius ya, tapi ya nggak apa-apa lah kita diskusi gitu ya. Kalau dia nggak, paling tinggi hierarkinya itu Bapa, baru Putra, Roh Kudus gitu loh. Jadi nggak sama. Dalam konteks Tritunggal yang sekarang saja ada perbedaan, ya, perbedaan pola. Apakah Bapa, Putra, dan Roh Kudus setara atau tidak setara? Itu sudah beda. Makanya kalau saudara kita biasanya dia aktif, tapi akhir-akhir ini nggak nampak ya, mungkin sibuk ya. Semoga sehat selalu. Dia bilang Tertullian memang mengusung Tritunggal, tapi tidak seperti yang dipahami sekarang ini. Ah, beda lagi. Beda kan? Tapi terlepas beda atau nggak beda, itu nanti kita bicarakan, kita bikin fikahnya tersendiri. Yang aku mau sampaikan, nanti kalau kamu nggak setuju juga boleh, karena dari literasi-literasi yang aku baca, dia merujuk kepada satu nama ini, Tertullian. Makanya kan aku bilang, dan fikahnya kan sudah aku bikin, aku membela Paulus. Dalam konsep teos, Paulus itu tetap pada syahadat sema, nggak pernah. Jadi Paulus itu bukan Tritunggal, bukan Maneses gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa waktu, Le? Ya. Oke. Jadi
itu Tritunggal ya. Seperti itu. Tentunya ini nggak lengkap. Kalau mau lengkap ya kamu baca-baca literasi ya, atau nanti kita bahas dalam bahasan tersendiri, fikahnya tersendiri ya. Ini sebagai introduction aja ya. Tahunnya tadi berapa? 325. Sorry. Lain yang diomong, lain yang ditulis. 325 Masehi. Ya, itu Tritunggal. Yesus kapan? 1 Masehi. Ini 300 tahun kemudian, lebih 25 tahun baru muncul ya, yang diawali dari awalnya kan tunggal, Dwi Tunggal, Tritunggal. Di sini. Jadi dia berproses. Masuk dalam lintasan sejarah. Dulu ya. Nanti kita bisa tahu di mana terjadi titik pisah antara Kristen dan Yahudi yang akhirnya nggak ketemu dalam konsep teos. Maka kalau kita baca ya di dogma ini, dogma Tritunggal ini yang memisahkan konsep teos sehingga tidak ada titik temu lagi antara Yahudi dan Kristen. Karena aku sudah bilang ketika ada yang tanya terhadap pada waktu itu ketemu orang Israel ditanya, menurut kalian bagaimana Tritunggal? Tapi orang Yahudinya itu ya kadang-kadang cueknya itu ya bagus juga sih cueknya, dia bilang ya itu bukan urusan kami, kalau kami 1 ya 1, 3 ya 3 gitu. Dia jawabnya saklek, nggak satu hakikat. Kita nanti belajar satu lagi ya, sama dengan YHWH dan Alif Lam Lamba. Itu satu pribadi dengan 2 nama yang berbeda atau memang 2 pribadi yang berbeda? Yang aku bilang di awal tadi. Karena bagaimana kita memahami kata ehad, ahad. Aku, kamu, kita itu satu negara. Apa makna kata satu di situ? Apakah di situ kuantitatif? Apakah kualitatif? Sama dengan aku beli handphone 1. Itu kuantitatif apa kualitatif? Maka lihat rangkaian kalimatnya. Ya. Ya. Oke. Jadi, ya, di sini kita sudah tahu ya, 300 tahun kemudian. Jadi Yesus nggak mengajarkan Tritunggal. Makanya kemarin ada yang ngotot Tritunggal mana? Kita nggak bilang Tritunggal. Jangan dipaksa-paksakan lah. Ya. Tapi aku tetap hormati kalau itu menjadi namanya juga dogma Anda, monggo silakan. Kalau menurut sahabatku pendeta yang sudah sepuh sekarang ya, Bapak kita yang ada di Surabaya, dia bilang Tritunggal itu langkah damai untuk mempertemukan antara kejamakan dan ketunggalan Allah. Jadi Alkitab itu menginformasikan Allah yang jamak, Allah yang tunggal. Maka dikompromikan menjadi Allah Tritunggal gitu. Ya monggo saja kalau mau begitu. Intinya apakah pendapatan itu benar? Pendapat itu apa benar? Karena kata kami itu apakah merujuk terus Allahnya itu jamak gitu. Elohim ya, kan Eloh pendapat akhiran him itu kan jamak kalau dalam aturan bahasa Ibrani, tapi bisa juga dia majestic gitu ya. Oke. Jadi begitu Tritunggal ya. Terus dari ketidakpuasan Tritunggal lahir Oneses. Nih, ya. Oneses. Kalau historikalnya gimana? Oneses itu baru muncul tahun 1914. Jadi lebih muda. Bisa jadi dia merupakan langkah nyata dari ya penolakannya terhadap Tritunggal. Gitu loh ya. Tap-tapnya jangan stagnan ya, tolong ya. Alhamdulillah ya, tetap jalan. Terima kasih saudaraku. Ya.
ketidakpuasannya terhadap konsep Tritunggal, dia melahirkan ya oneses. Ya. Oneses. Oke. Sejak kapan? 1914. Ini lebih baru lagi. Kalau ini sudah abad 19, ya, ini masih abad ketiga. Kalah tua dia. Ya. Terus kalau ini pengusungnya Tertullian, ya. Kalau ini pengusungnya siapa? Ini adalah Dr. David K. Bernhard. Doktor, nah ini ijazahnya asli nih kalau ini. Sepertinya asli ini ya. Doktornya itu asli. Doktor insinyur ya. Itu kan profesor, itu kan apa ya? Jabatan-jabatan akademis ini. Doktor David ya. David K. Bernhard. Ini yang ngusung. Ya. Kalau yang ini dinisbahkan ke Tertullian, kalau ini dinisbahkan ke Dr. David K. Bernhard. Karena nggak ada nama Paulus di sini. Jadi jangan bawa Paulus. Ini kadang-kadang teman saudara-saudaraku sendiri yang Islam ini juga kalau nggak ngerti itu belajar dulu. Jangan langsung menyalahkan Paulus. Nanti kalau kamu menyalahkan dia, mengkritik dia habis-habisan, silahkan di konsep soteriologi salib. Silahkan kalau di sana. Tapi kalau konsep teos, Paulus nggak tahu menau kok. Tritunggal dia nggak ikut-ikut, oneses juga dia nggak ikut-ikut. Terus lu bawa-bawa, lu geblek apa? Tampil smart gitu loh, belajar supaya smart. Karena aku sudah bilang kemarin, ya antara sombong dan percaya diri itu beda-beda tipis. Kalau gue percaya diri, ya supaya bisa percaya diri ya belajar. Gitu. Banyak bertanya, gue sering bertanya kepada siapa yang menurut gue bisa jelasin, gue nggak malu-malu, gue tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya masuk ke sini historikalnya, ya. 325 Masehi starting pointnya ya. Nanti historikalnya ya 1914 lu hitung sendiri jaraknya berapa lama itu dari 1914 dikurangi 325 Masehi. Jaraknya itu berapa generasi? Baru lahir oneses. Oneses itu bisa juga disebut, mereka menyebutnya Yesus only. Yang jadi masalah ini tahun 19 di sini aja Yesus nggak tahu menau kok di tahun 3 apalagi 19 jauh jaraknya dari Kanjeng Nabi Isa. Masalahnya mereka mengatakan Yesus only, padahal Yesus sendiri itu tidak mengajarkan ajaran oneses. Itu loh. Yesus nggak tahu. Oh jauh dong. 1 Masehi ini abad ke-1 abad ke-19. Sedangkan 325 Masehi aja dia nggak tahu menau, apalagi dibanding oneses. Lah kok bisa-bisanya disebut Yesus only. Sementara Yesus sendiri nggak mengajarkan itu. Kan aneh. Gus Beti only. Ada ajaran terus disembahkan Gus Beti only. Padahal gue nggak pernah ngajarkan itu. Kan gue nggak terima dong. Lu dari siapa? Gue kan nggak ngajarin itu, nama gue lu pakai lagi. Gitu. Ya. Oke. Sebentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih berapa tuh? Ini nanti jam 9 gue cabut ke Malang. Ada pertemuan teman-teman dakwah ya, konsolidasi kita. Oke. Sedikit lagi ya introduction-nya. Terus di mana sih bedanya Tritunggal dan oneses? Karena mereka sama-sama memposisikan Yesus sebagai ilahan. Kalau bahasa Arabiun ilahan, sesembahan. Sama. Yesus sama-sama sebagai sesembahan. Tapi bedanya di mana? Kalau samanya sudah gue bilang ya. Gue hapus.
Nah, diskusi gue terakhir yang di Jakarta itu ya sama lupa gue. Itu orang Batak ya. Jadi kami sama-sama Batak, kadang-kadang ngobrol juga pakai bahasa Batak. Sihaan atau siapa gitu namanya. Dia Waneses itu. Lihat diskusiku terakhir kalau di channelku ada itu di Jakarta ya. Itu diskusinya di Jakarta itu Waneses dia. Makanya ketika dari narasumber Kristen itu dua, satu Waneses, satu Tritunggal. Ketika aku coba tanyakan konfirmasi ke mereka berdua, si lae kita yang Batak ini dia pede, tapi yang cewek yang Tritunggal sepertinya dia nggak pede gitu ya. Oke. Samanya sudah ya, aku bilang sama-sama memposisikan Yesus itu sebagai ilahan. Terus bedanya di mana? Kalau di Tritunggal itu Bapa, ya, Putra, ya, dan Roh Kudus atau RK. Itu yang hakikatnya satu ya, pribadinya beda, ada tiga ya. Nanti kalau istilah Yunaninya itu kan ada yang disebut dengan apa namanya? Dogma tadi itu pakai istilah Yunani. Ya. Makanya istilahnya saja Yunani, tidak Aramaik. Bagaimana kita bisa terima ini? Ya. Ya. Bukunya ada di sana nanti apa? Tuh, coba ambilin buku, tumpukan buku di belakang satu, dua belakang, yang belakang. Satu tumpuk bawa ke sini. Ya. Jadi kalau dalam Tritunggal ini sendiri-sendiri, Bapa ini satu pribadi tersendiri, Putra satu pribadi tersendiri, Roh Kudus satu pribadi tersendiri. Yang belakang, sini ya, sini. Bawahnya, betul. Satu tumpuk aja, kamu nggak bisa milih. Satu tumpuk, sini biar Bapak yang milih. Sebentar. Oh, bukan ini, ini yang paling belakang. Oh, ini yang depan ini, sorry Bapak. Ya itu Bapak satu tumpuk. Ya, satu. Ya. Daripada kamu yang milih. Ini dari Kristen Ortodoks Syria ini ya, ketika berpolemik dengan saksi Yehova. Aku agak lupa karena lama sudah nggak tak baca lagi ini ya. Istilah-istilahnya itu pakai istilah-istilah yang tidak apa namanya, tidak Aramaik ya. Mereka menyebutnya sebentar. Duh, aku harus cari lagi ini ya. Sebentar. Ousia. Ingatku dia pakai kata ousia ya. Aduh, di mana ini? Ya. Mungkin teman-teman ada yang ingat bisa diketik itu ya. Aku sambil cari dulu di sini. Yo. Sebentar. Kalau ketemu ya, kalau enggak ya sudah. Ya. Jadi istilahnya itu bukan Aramaik, istilahnya istilah pakai bahasa Yunani dia ya. Ousia sama apa satunya itu, gue yang satunya lupa nyebutnya ya. Kalau mereka kan pribadi ya. Ini tuh. Malas aku cari-cari, sulit. Ya. Jadi ini pribadi tersendiri, ini tersendiri. Coba bantu Bapak tuh, cariin kata ousia di situ. Ya, yang Bapak garis-garis merah itu. Ya. Satunya apa? Gue lupa. Ketemu. Hipostasis dan ousia. Gitu ya. Jadi hipostasis ya dan ousia pribadi ya.
ya. Disebut sebagai pribadi Yunani hipostasis, ya. Keesaan dari ketiga hipostasis, ketiga pribadi tadi itu istilah dengan ousia zat. Jadi dibagi menjadi ousia itu tunggal satu, hipostasisnya tiga, pribadinya tiga. Lah ini kan tiga pribadi kan berarti tiga. Makanya kalau dibilang satu itu satu apanya? Sama dengan aku, kamu, kita satu. Satu hakikatnya apa? Manusia. Tapi manusianya ada berapa? Ada tiga. Aku, kamu, beda. Sama seperti ini. Makanya ini filsafat ya, pandai-pandaian ini pandai-pandaian bermain kata. Makanya kan aku bilang, filsafat itu sebetulnya tinggal bagaimana kita menyusun argumen sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa menjadi seolah-olah benar. Seolah-olah karena belum tentu benar. Nah, seperti ini kan tetap aja. Ya. Hipostasisnya tiga, ousianya satu ousia dia. Tapi kan hipostasisnya tiga, berarti kan tetap tiga ini. Tapi mereka tidak mau kalau dibilang Allahnya tiga. Aku, kamu satu apa? Satu hakikat manusia. Tapi kan aku, kamu, kita kan beda-beda. Ya, itu ya. Jadi ini beda-beda. Seperti aku bilang tadi, ada yang mengatakan Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini sama-sama Tritunggal nih, sudah beda. Itu setara, ada yang bilang oh enggak, seperti piramid ya. Posisi atas itu Bapa, di bawahnya baru Putra dan Roh Kudus ya. Itu oke lah ya, itu terserah polemik di saudara internal Kristen kita, monggo saja. Ya. Nah, di sini ada Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu pribadi. Ya, tiga pribadi ya. Oke, sementara kalau di Yohanes Bapa, Putra dan Roh Kudus itu semua merujuk di sini ya. Ya sudah ya, aku hapus ya. Tapi yang perlu kamu ingat, istilah ousia dan hipostasis ini bukan bahasa Aramaik. Nggak mungkin Yesus ajarkan, karena Yesus nggak mungkin pakai bahasa Yunani. Meskipun Yunani saat itu menjadi bahasa internasional. Ya semeleset-melesetnya Yesus kalau nggak Aramaik, ya Ibrani bahasanya. Gitu loh ya. Dari sini aja sudah kita bisa lihat dari mana sebetulnya ini. Inilah yang memisahkan sehingga nggak ketemu antara konsep teos Yahudi dan Kristen. Ya, terpisah diametral dia. Oke. Sementara kalau di Yohanes makanya disebut Yohanes Yesus only. Bapa, Putra, Roh Kudus itu merujuk menjadi satu pribadi Yesus. Gak sama kan? Kalau di Tritunggal ini beda sendiri. Jadi di sini ini sepertinya bagi Yohanes ini posisi aja. Tapi pribadinya tetap siapa Bapa itu ya Yesus, siapa Putra itu ya Yesus, siapa Roh Kudus ya Yesus itu. Maka disebut juga Yesus only. Tapi sekali lagi mereka sama-sama memposisikan Yesus sebagai ilahan. Itu yang jangan pernah kamu lupakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Sudah ya. Ini jadi di situ aku ulangi lagi. Di mana persamaannya Tritunggal dan Yohanes? Mereka sama-sama memposisikan Kanjeng Nabi Isa atau Yesus ini sebagai ilahan. Itu penting supaya kamu nanti jangan menganggap bahwa ini diterima dalam Islam. Nggak diterima ini. Karena Islam tegas ya. Kanjeng Nabi Isa itu ya makhluk, hamba ya. Bahkan dijelaskan di dalam Al-Qur'an dia tidak segan untuk menjadi seorang hamba. Itu ya. Jadi persamaannya sama-sama memposisikan baginda Yesus, Kanjeng Nabi Isa sebagai ilahan. Itu sama-sama. Bedanya di dalam Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus itu tiga yang berbeda ya. Sementara di Yohanes itu ini hanya fungsi atau jabatan gitulah ya. Sama seperti Sang Widiwase ya, ketika dia menciptakan
disebut sebagai Brahma, ketika menjaga Wisnu, ketika merusak Siwa, tapi itu semua menuju pada satu, ya, yang Widiwasa, yang Esa gitu. Aku pernah ngobrol, aku belum pernah sih ya membaca secara khusus, memang belajar Hindu belum. Sekilas aku pernah ngobrol seperti itu katanya. Nanti kalau ada yang nggak terima teman-teman Hindu tolong diklarifikasi. Jadi mereka mengatakan ya mereka ya tunggal gitu loh. Adapun Brahma, Wisnu dan Siwa itu jabatan gitulah ya. Dia berfungsi sebagai Wisnu, sebagai sesuai dengan apa yang dikerjakan. Ya, tapi merujuk pada satu pribadi. Nah, itu hampir-hampir sama dengan Vaneses ini. Ya, jadi Bapa itu ya Yesus, Putra itu ya Yesus, Roh Kudus itu ya Yesus. Oke, ya, selesai ya. Sekarang kita melaju ke Biblikal. Silahkan dibuka ya. Dasatita ya. Dasatita. Perjanjian lama ya. Dasa itu kita kan orang Indonesia pakai bahasa Indonesia aja. Dasatita. Dasa itu 10, sedoso ya. Kalau bahasa Yunaninya deka mungkin ya. Kamu baca, kita sama-sama buka. Ya. Kita sama-sama buka Dasatita ya. Masih ada waktu ya, Le? Tinggal 4 menit. Sebentar aku selesaikan di Dasatita aja dulu, nanti kita lanjutkan ya. Kalau kemarin kan sudah tamat deh ya. Itu tamat itu yang kemarin, kajian kemarin. Bentar ya. Kalian juga buka supaya kita sama-sama tahu. Ini kalau aku salah tolong diingatkan. Dasatita ya, aku baca di sini ya, tolong kamu baca di situ ya. 10 perintah Allah itu juga dikenal sebagai, kalau kita nyebutnya Dasatita ya. Itu disampaikan kepada Kanjeng Nabi Musa ya. Itu nanti bisa kamu cross check di Keluaran ya. Di Keluaran, maksudnya itu keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan gitu ya. 21 sampai 17. Atau di Ulangan. Dihitung ulang mereka, maka Ulangan ya. 5, 6 sampai 21. Bisa dilihat di sini Dasatita. Ini aku ringkes saja ya. Kalau kita ke sana nanti waktu kita habis ya, aku ringkes saja begini. Pertama, jadi ini hampir seperti Pancasila ini. Makanya aku kadang gregetan gitu. Di mana Pancasilanya? Kalau dia menghayati Pancasila, dia nggak akan jadi maling, dia nggak akan jadi koruptor. Sekarang kan kita terhipnotis, tersihir dengan berita ijazah palsu sehingga ratusan triliun yang amblas dikorupsi dari BUMN dan Pertamina sudah nggak bisa dibicarakan lagi. Laut yang dipagar-pagar itu juga tidak dibicarakan lagi. Jadi kita ini hanya lari dari satu masalah ditutup oleh masalah lain yang lebih besar. Nanti ditutup gitu aja terus. Nggak pernah selesai masalah di bangsa ini. Yang gue gedek, para koruptor itu Pancasilanya di mana? Apa dibuang aja itu Pancasila supaya nggak jadi orang munafik kita? Kamu terima Pancasila, kelakuanmu bejat. Kenapa? Sila pertama adalah pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau orang punya Tuhan, dia ikut aturan Tuhan, dia takut. Maling itu boleh nggak? Nyolong itu boleh nggak? Bajingan gue. Rakyat susah-susah kamu maling seenakmu. Hukum nggak berbicara sekarang. Selesai itu Korea itu loh, Korea Utara itu selesai, nggak usah pengacaraan, nggak usah hakim lebokno pakakno boyo, modar gue. Kok di sini ada harimau, makankan harimau sana, supaya jadi pelajaran bagi yang lain. Gitu loh ya. Negeri ini bukan punya nenek moyangmu, bukan kamu aja yang punya, kita punya bersama, harus untuk senang bersama, susah bersama. Ya. Tapi kan seperti tadi, ada satu berita, kena berita lain, hilang sudah. Jadi apa? Pengalihan isu. Sekarang kita sudah berbicara.
Harusnya kan diselesaikan, harus tuntas siapa sebetulnya mens reanya. Kamu harus tahu mens rea, apa itu bahasa hukum. Tentang laut yang dipagar itu bukan selesai di lurah saja. Lurah iso opo? Lurah itu hanya pelaksana. Begitu juga tentang yang ratusan triliun itu kemana duitnya. Gitu. Padahal Pancasila itu menempatkan pengenalan akan Tuhan di sila pertama. Maka disebutlah ketuhanan yang Maha Esa. Tapi lu bajingan semua koruptor-koruptor ini. Gitu ya, ditahannya nggak punya malu. Nah, kembali ke dasar Tita. Juga menempatkan pertama. Maka konsep tentang akidah itu memposisikan tentang pengenalan akan Tuhan. Tuhan besar ya. Itu yang pertama, sesuai dengan Ten Commandment, dasar Tita, 10 perintah Tuhan. Pertama, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Coba. Sama kan Pancasila juga ketuhanan Maha Esa. Sama dengan Kanjeng Nabi. Ketika Islam mula-mula didakwakan di Mekah, itu konsep tauhid dulu yang disampaikan. Tapi kan Arab-Arab bajingan, Arab-Arab pagan itu nehi saja kalau dikasih tahu. Baru nanti aturan-aturan yang humanistik itu lahirnya di Madinah. Maka Al-Quran itu ada Makkiyah, Madaniyah di sana. Jadi bagaimana pengenalan akan Tuhan itu menjadi hal yang sangat sakral. Nah, di sini 10 perintah Tuhan yang pertama, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Gitu loh. Ya. Oke. Sepertinya waktunya nggak cukup ini ya. Sebentar. Aku selesaikan di dasar Tita dulu aja ya. Besok kita lanjutkan. Karena aku juga harus ke Malang ini, sudah jam 9. Sini Malang kalau nggak macet ya setengah jam kalau macet ini. Karena kita konsolidasinya jam 10 ya. Oke. Pertama ya, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Jadi nggak ada patung-patung itu ya. Yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Nggak boleh ada patung-patung itu. Ya, nah, tapi nanti ada saudara kita Kristen, ada patung itu kan, bikin patung Yesus yang gede itu, ya mungkin itu perlu penjelasan lain, monggo ya. Kita tidak sedang mengkaji itu. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya. Ini tafsirnya nanti ada yang beda. Kalau yang umum kan orang-orang Yahudi itu tidak berani menyebut nama Yahweh karena sakralnya. Gue berpikir kalau tidak berani, padahal identitas itu diawali dengan mengenal namanya. Perlunya ada nama. Kalau semua ini nggak ada nama, kita sulit mengidentifikasi. Terus bagaimana orang-orang Yahudi itu untuk memperkenalkan kepada anak-anaknya ya tentang sesembahan? Kalau nggak berani nyebut namanya, makanya gue juga berpikir apa benar begitu? Karena ada pendapat lain itu. Seperti kita orang Jawa gini loh, wallahi gitu. Iki bener iki, aku nggak bocok, wallahi. Nah, itu dia sudah menggunakan nama Allah sebagai sumpahnya bahwa dia bener nggak salah. Nah, ada yang bilang dari saudara Kristen juga ngomong ke aku bilang itu sebetulnya pemahamannya ketika kita di pengadilan kita bersumpah jangan menggunakan nama Allah padahal sumpahmu itu sumpah palsu gitu loh. Bagiku, oh begitu ya gitu. Aku begitu, kalau ada informasi baru nggak sama dengan yang umum, aku nggak langsung tolak, aku simpen dulu sebagai referensi. Jadi open mind kita, ya. Oke, itu kapan-kapan bisa kita bahas. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, bukan hari Ahad, hari Sabat. Kalau Ahad itu 7, kemudian berubah karena politik di keindonesiaan kita menjadi Minggu. Ya itu ceritanya panjang juga itu ya. Jadi jelas ya, sejak dulu kala Sabat, ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Makanya ada gereja Advent hari ke-7. Gitu ya. Bukan hari ke-1. Hari ke-7. Tapi ya sudahlah ya teman-teman kita. Hari Minggu ke rumah ibadah ya terserahlah ya. Nanti kapan-kapan kita bisa bahas. Yang kelima,
Hormatilah ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, jangan, nah ini banyak jangan ini, tentang mengingini ini dirangkep ini ya. Jangan mengingini rumah sesamamu, istri tetanggamu, gitu kira-kira ya. Hambanya laki-laki atau perempuan, atau lembu ya. Sapi kami bilang lembu ya. Lo hilang tuh. Masih aktif di TikTok. Ya. Terus keledainya ataupun yang dipunyai sesamamu itu nggak boleh diingini ya. Jadi catatannya yang penting begini. 10 perintah Allah ini merupakan dasariah. Dasar fundamental. Nanti kita belajar tentang apa namanya? Syahadat itu kesaksian. Nanti kan teman-teman Kristen kan tanya, kapan orang Islam ketemu Tuhan kok bisa berani bilang ketemu bersaksi gitu ya. Itu nanti kita jawab ya. Tapi jangan ke sana dulu ya. Intinya 10 perintah Allah ini merupakan dasariah, dasar dari hukum moral dan etika dalam agama Yahudi dan Kristen. Dia menjadi fundamental, menjadi dasar. Ya. Yang jadi masalah sekarang kita ke sini. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita fokus ke sana ya. Akulah ya. Jadi bagian penting sepenting-pentingnya karena ada urutan pertama tentang konsep Tuhan. Tuhan. Nah, gue sudah ingatkan kalau Tuhan, lu baca perjanjian lama PL itu selalu merujuk kepada satu sosok agung yaitu YHWH. Makanya tadi aku bilang apakah YHWH itu sama dengan alif lam lam H? Itu juga ramai nanti. Ya, satu sosok ini YHWH. Ya, kamu baca atau ketemu LAI orang LAI silakan tanya. Kalau cermatanku begitu, kalau ada Tuhan seperti ini dia selalu merujuk ke YHWH. Ya. Nah, masalahnya ini kamu cross check apakah ini sejalan dengan Dasatita ini? Apakah ini sejalan dengan Dasatita ini? Besok kita lanjutkan karena waktunya sudah habis. Ya, apakah Tritunggal itu sejalan dengan Dasatita tentang konsep Theos? Karena dia sudah mengatakan jangan adakan Allah lain. Di sini muncul ya Bapa, Putra, Roh Kudus. Di sini muncul Yesus. Ya. Itulah yang akhirnya antara Yahudi dan Kristen terpisah. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya kajian-kajian kita. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Yang setuju monggo, nggak setuju kan nggak ada masalah ya. Terutama untuk saudara-saudaraku Kristen, ya tentunya kalian akan ada yang keberatan dengan pernyataanku, tidak apa-apa, bisa masuk ke channel YouTubeku Subandi T Sukoco atau Gus Peti. Tapi kalau Gus Peti dia acak, ketik aja Subandi T Sukoco YouTube Subandi T. Nanti kamu bisa komentar di situ atau kalau kamu menginginkan ada diskusi di antara kita, tapi aku mau offline ya. Boleh nanti kita diskusikan ya dengan hormat, dengan saling meningkatkan, mempererat, menyatukan persaudaraan di antara kita. Kan beda kan, bukan harus bermusuhan gitu ya. Oke, sekali lagi, ini aku harus turun nih ke Malang. Ya, aku pesankan ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islammu dalam bingkai keindahan imanmu, tapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan dan rezeki yang barokah. Ya, keberuntungannya itu rezeki yang barokah dan sehat. Rezekinya mengalir banyak barokah dan badannya sehat, baru bisa ngaji. Duitnya banyak nggak sehat, nggak bisa ngaji. Badannya sehat tapi nggak punya duit, bingung mau bayar wifi pakai apa ini. Tapi enggak ya, ada yang bantu. Bingung juga ya. Jadi dua-duanya ya, keberuntungan yang kita harapkan, rezeki dan yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Oke.
Terima kasih yang di YouTube, yang di TikTok ya, setelah ngaji bareng Gus Betik di channel ini, semoga ada manfaat yang kita dapatkan, menambah wawasan kita. Ya, akhirul kalam ya. Oh iya, ada aku baca komen dia nggak mau ngaji di Gus Betik takut murtad dia bilang. Ya nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa, itu namanya pilihan dan aku bisa memaklumi karena aku tuh selalu menawarkan yang passing over, lompatan pemikiran ya. Lompatan pemikiran. Maka kalau jadi gini, jangan kau bermain di pinggir sungai kalau kamu tidak bisa berenang gitu ya, daripada nanti terhanyut lebih baik jangan, itu nggak apa-apa. Kecuali sudah pandai berenang, ayo kita sama-sama bermain di sungai. Ya gitu. Oke, akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin, dan jangan lupa salam Isra, Islam rasional untuk semuanya. Matur nuwun.